Untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan kesehatan untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan 1 hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya teman-teman. Anda semua yang sudah menanti, kami minta maaf atas nama kita semua karena ada sedikit gangguan teknis, jadi terlambat. Kalian mendapat opportunity untuk melatih hari ini juga bagaimana berdiam diri, and you wait upon the Lord, menanti Tuhan dengan tenang. Isn't it good? Semua yang will be tested. Well, how are you everybody? Selamat happy weekend, happy Saturday. Ibu Jane Carol and Joan Carol Tangku dari Jayapura. Hai Betty, bukankah semua pengajaran ini dites hari ini? Are you calm and still sambil menanti munculnya Bible study ini? Isn't it great? Linda dengan seluruh keluarganya, dari Surabaya, tetangga, teman gereja, cucu, semua kumpulin ya Linda. Hai Pak Handoyo dan Ibu Elizabeth. Thank you so much Oma Heidi, karena kita sudah menunggu kira-kira ada close to 10 minutes. Kita akan segera mulai pengajarannya, okay? I'm so excited. Nothing is much better than living as a Christian. So, saya mau undang Anda semuanya untuk satu dalam hati kita datang ke Tuhan untuk bisa tenang, berdiam diri, dan dengar Tuhan bicara spesifik untuk Anda secara pribadi. Are you agree? Let's pray. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang tidak pernah tinggalkan kami atau membiarkan kami. Kau selalu bersama kami. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur bahwa kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. And kami alami, kami menikmati your loving kindness and your faithfulness di tengah-tengah apapun, godaan, cobaan, ujian apapun yang terjadi. Baik ujian maupun the wall, menembus dinding tembok yang panjang dan lama, you are with us. Kau selalu beserta kami. Berkati semua teman-teman kami dari seluruh Indonesia yang telah setia menjadi pembelajar-pembelajar Alkitab bersama saya. Kami percaya juga dengan semua tim BTS di sini sangat-sangat akan mengalami transformasi kita, dan dia akan bekerja di dalam dan melalui kita. Kami siap Bapa untuk memberi pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Oke. Well, kita akan mulai dengan mengulas kembali yang terakhir. Saya tinggalkan Anda semua di hari Kamis ya. Saya meninggalkan pada Anda memperkenalkan istilah yang namanya manusia palsu, manusia salah, atau bahasa Inggrisnya false man, atau Anda mau pakai kata manusia berdosa, atau manusia, Paulus menulisnya di Efesus 4 ayat 22, 23, 24, manusia lama. Atau dia berkata juga daging, manusia daging itu loh. Nah, jadi kita belajar dari dalam diri kita yang mana perlu disalibkan, karena ada bagian yang tetap hidup. Nah, bagian mana yang dibiarin hidup? Oke? So, Basil Pennington, salah satu guru saya yang ada di dalam seluruh buku-buku yang saya pelajari dari seri Emotionally Healthy, Discipleship, Spirituality, Women, Relationship, semuanya. Nama Basil Pennington is one of the narasumber
yang menjadi masih hidup orang ya. So bisa dipakai dan menjadi tetap teman baru bagi Peter dan Gary Scazzero. And then mereka praktis bersama apa yang diajarkan dan apa yang ditemui. Anda mau tahu kapan ditemuinya manusia palsu ini, manusia lama ini? Waktu Anda pergi ke posisi mencari tempat sunyi, to slow down. Kuncinya itu slowing down. Oke, untuk Allah bekerja butuh kita slow down. Sampai parkir, stop, diam. Nah, satu hari, dalam satu minggu tuh ada yang kita totally stop. Namanya sabat. Arti kata sabat bukan rest. Arti kata sabat dalam bahasa Ibrani aslinya adalah stop. Berhenti. Dari semua apapun yang melibatkan Anda, lepas pandanganmu, fokusmu kepada Tuhan. Karena Anda melipir-melipir, main-main sama semua sosmedmu dan kerjaanmu. Oke, nah bagi hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, enak sekali, apalagi yang Kristen-Kristenan ini ya. Kalian bisa pakai Instagram, Facebook, sosmed apalagi ya, Twitter, apalah, you know it lah ya, mau WhatsApp segala macam, everything is spiritual, semuanya itu rohani. Tapi the Lord says, stop it. Karena perhatianku mau ada di kamu, kamu ke aku. Dan in your family. Tapi mengenai saudara-saudara seiman yang lain, yang yatim piatu, janda-janda, duda-duda, they also need to have their own Sabbath. It's not your calling now to do it. Nah, sabat itu perlu untuk dilatih dan memang tidak gampang, but is salah satu dari hukum Allah yang isinya pengajarannya itu 4 ayat. Melebihi perintahnya berkata jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengini orang lain punya, jangan berdusta. Nah, yang lain itu cuma satu kalimat. Yang ini 4 ayat penjelasannya. Satu lagi namanya jangan memiliki berhala. Ini setara karena kalau udah ada berhala udah pasti sahabat nggak dilakukan. Oke, nah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Tidak menghormati sahabat. Makanya dia bablas. Area yang dia nggak usah masuk di kebun dia masuk. Bukankah kalau sahabat dia nggak usah berkebun? Kan suruh rest total. Kenapa? Sebab Allahnya yang punya kebun juga berhenti. Kalau Allah butuh berhenti, kira-kira dia ciptakan kita perlu berhenti nggak? Penciptanya mestinya menghasilkan ciptaan yang mirip sama dia dong. Dan Kejadian 1 ayat 26, 27, jelas dia ngomong marilah kita buat manusia. Human, let's make human. Humus. Dari bumi itu humus tuh. Makanya di debu balik ke debu. In the likeness and the image of us. Jadi kalau us 3, Allah Bapa Putra Roh Kudus butuh berhenti, bukan rest. Jadi nggak butuh tempat parkir rest yang kayak di jalan tol tuh untuk menyalurkan semua yang perlu disalurkan keluar dan kemudian beli minuman lagi, beli es krim. No need. You actually just don't rest. You just stop. Nah, Anda bangun hubungan sama Tuhan and try to listen to His voice. Nggak gampang loh mendengar suara Tuhan. Apalagi banyak suara eksternal internal. Tanpa Tuhan aja, tanpa iblis udah ribut sendiri. Apalagi plus iblis. Oke, plus Tuhan. Karena Tuhan volumenya, pitch-nya itu kalah gede dibandingin suara yang lain. Kenapa? Dia berkata kepada Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19, suara dia itu a sheer silence. Sepoi-sepoi basah. Lebih halus daripada angin yang sejuk. Lebih halus. And Anda nggak tahu kapan datangnya, nggak tahu kapan perginya. Datang dari mana juga nggak tahu, pergi kemana juga nggak tahu. That's how serious you really need to be still. And know that I am God. Saya yakin itu serius loh perintah itu. Oke, karena nyelamatin Anda dari menyembah berhala, menerabas bio-boundary, dan sabat dilanggar. Kan kalau satu hukum sabat itu dilanggar, ya seluruh hukum dilanggar kan? Ingat nggak Yakobus ngomong? Kalau kamu mentaati semua hukum Taurat dan kamu dapat kehidupan kekal, kamu gagal satu, gagal semua. So, musuh kita itu membuat Taurat, sabat itu jadi Taurat. Nggak. Sabat itu dibikin buat kita. Supaya nggak sakit autoimmune disorder.
nggak kena kolesterol, triglycerid, serangan jantung mendadak. Itu orang-orang yang nanti kalau Anda tahu nggak, penyakit itu adalah cara Tuhan untuk bicara ke kita, stop. Saya kalau nggak kena autoimmune disorder nggak stop. It's painful, ada efeknya. Badan saya nggak bisa bohong. My hands show ada autoimmune disorder, rheumatic arthritis. I cannot lie. Tapi seperti Zakaria 4 ayat 5 dan 6 berkata, not by might, nor by power, but by my spirit. Bukan dengan gagah perkasamu, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Dan kemudian si Zerubabel melihat ada batu kecil yang masih ketinggalan dari apa yang telah disingkirkan Tuhan. Kenapa ditinggalin? Saya ingat sekali Benny Hinn ngajarin. To remind you of His grace. Untuk ngingetin kita, kalau sampai kau sembuh, mesti ada tanda sedikit bekas sakit. Kenapa? Untuk ngingetin. Kamu sembuh itu karena kasih karunia. Bukan karena kamu suci, benar, dan mulia. Enggak. Because of His grace. Kita hidup karena kasih karunia. Kita berjalan karena kasih karunia. Kita sampai garis akhir karena kasih karunia. Without grace, we are nothing. Selalu rumusannya apa, saudara-saudara? By grace, through faith. Oleh iman, karena kasih karunia, oleh iman. Efesus 2 ayat 8 nggak bisa ditawar. Hafal itu rumusannya tuh. So, kita belajar mengenai the false self. Nah, besok pengen kita berkata that my false self is made up of, gampang sekali, ini enak sekali dia singkatin. Ini saya pernah ajarin loh ya. Tapi anyway, this is a good fresh reminder. Memang kita pelupa. That my false self is made up of what I have, and what I do, and what people think of me. Saya lupa bawa bukunya nih. Emotionally Healthy Woman. Sebetulnya buku itu tidak diciptakan untuk para wanita, tapi karena yang bersaksi si Gary Scalzero, jadi nggak tahu penerbitnya maksa gitu harus jadi Emotionally Healthy Women, gitu loh. 8 hal yang kita perlu nyerah yang benar. I quit. Nah, dia quit suaminya jadi pemimpin gerejanya dia. Tapi dia nggak quit gereja Tuhan. Anda ngerti ya bedanya ya? Dia quit kawin dengan suaminya. Kenapa? Karena dia jadi orang tua tunggal. Gedein 4 putri sendiri. Mesti masak, mesti muridkan mereka rohani maupun akademis. Habis itu mesti ngajar lagi di gereja. Sementara suaminya sibuk pagi siang malam di gereja terus. Terus kembangkan pelayanan, buka pelayanan baru terus. Pulang udah dapet capeknya aja istrinya. Setelah tahun ke-9 dia bilang enough is enough. Saya rasa saya nggak bisa ke gereja yang kau pimpin, your leadership step. I will go somewhere else. Dan istrinya itu melakukan apa yang orang pikir. Dia tuh hobinya tuh relaxation, suka pergi ke pantai, just to relax, Yang sampai maminya punya rumah pantai ya, resort. Kalau kita ada villa di puncak, dia ada villa di dekat pantai di New Jersey. Dia nggak liburan karena sudah diindoktrinasi sebagai ibu gembala, sebagai istri gembala, sebagai gembala. Kerja kamu, layani jemaat Tuhan. Karena kamu dapat persembahan dari mereka semua. Banting tulang loh. Nggak boleh istirahat. Siapa yang pernah ngajarin itu di Alkitab juga nggak ada. Yesus aja bobo. Yesus aja minta istirahat di tengah pelayanan. Anda baca aja Markus 6 ayat 30-32. Ayo kita pergi ke tempat sunyi. Kita istirahat. Itu pas murid-muridnya lagi hot-hotnya bersaksi. Semua setan tunduk sama kita loh. Wah, orang sakit sembuh. Bla 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 bla. Yesus tahu nggak jawabannya apa? Kalem sekali. Mari kita pergi ke situ yuk. Kita butuh istirahat. Kenapa? Karena adrenalin rush terlalu tinggi. Bisa begitu excited. Terus tancap pelayanan. Terus pesta tancap pelayanan lagi. Nah, sebentar lagi teman Yesus tahu badanmu akan hancur kok. Nggak akan tahan lama. Karena dia memikirkan bagaimana kalau mau jadi penerus-penerus the legacy dari kingdom system. Kita nggak butuh orang-orang jagoan neon tapi yang teler. Nah, so diajarin. Kemudian berdiam diri, istirahat menghadap Bapaknya. Nah, ritme ini yang Yesus ajarin yang kita nggak pernah dengar. So Gary ternyata udah sampai sekian, udah sampai ke kepala dia tuh. Ternyata dia punya problem itu
bisa berkata tidak dengan sehat kepada ngawurnya suaminya karena sudah dirajut di otaknya, nanti apa kata jemaat? Kok istri gembala kok enak-enak aja di rumah? Nanti apa kata jemaat? Waduh, lama-lama dia sakit loh badannya loh. Sakit jiwa tertekan luar biasa loh. Nah, yang langsung dia ngomong karena suaminya nggak nolong dia. Nah, mereka hidup dalam bohong, kebohongan, alias berdusta. Gampang sekali kita sebagai gembala berkata, kamu bohong kan? Kamu bilang kamu nggak ke ibadah karena kamu gini-gini, tapi kamu naik sepeda kan? Bohong ya kamu. Satu hal kita bisa ngomong jemaat bohong kayak apa kayak keluarga kita bohong kayak. Do you know that kita juga bohong sebagai hamba Tuhan? Badan capek kita bilang haleluya, Tuhan kita menyembuhkan kita, haleluya, Jehovah Rafa, dia yang kita layani, pasti kita sehat. No, Yesus memeluk dia punya keterbatasan. Yesus bobo, Yesus istirahat, Yesus makan, dan sering sekali ke tempat sunyi sendiri bersama Bapaknya. Nah, Anda bacanya kurang teliti Alkitabnya kayak saya, karena kita Speedy Gonzales, kepribadian tipe A. Harus mencapai hasil, harus kelihatan hasilnya, harus kelihatan mana produktivitasmu. Kesibukan itu bukan produktivitas loh. Kesibukan itu sakit jiwa, saudara. Yang suruh kamu sibuk juga nggak tahu siapa. Kita mau hidup seperti Yesus karena kita pengikut Kristus. Nah, Yesus schedule-nya padat, satu hari udah diatur sama Allah Bapaknya. Kan Yohanes 5 ayat 9 berkata, anak dari diri sendiri tidak bisa berbuat apa-apa kecuali anak lihat Bapaknya lakukan. Nah, nggak mungkin Bapaknya cekokin anaknya sampai nggak sampai kurang tidur, kurang makan. Dia miss lunch, ada. Makanya keluarganya di kitab Markus 3 berkata, gila tuh orang tuh, singkirin dia keluar. Masa dia belum makan-makan? Dia miss lunch bisa, makan terlambat dia bisa, tapi dia tidak sengaja mau mengulur-ngulurkan waktu itu, tidak. Apa yang Bapaknya lihat, kasih lihat ke dia, ya itu aja. Nanti di Yohanes 17 baca deh bagaimana doanya dia. Aku sudah menyelesaikan semua dan aku memuliakan engkau. His job is done according presisi dari Bapaknya. Nggak ada pelanggaran sama sekali. Karena dia belajar taat dari hal yang dia derita. Kalau di penderitaan otot emosimu nggak kuat. Wah, di penderitaan you collapse, man. Saya berdoa Anda semua kalau pengikut Bible Study ini Anda peluk ya. Karena di Filipi 1 ayat 29 Anda tidak dipanggil Tuhan untuk hanya menerima kasih karunia, tapi juga untuk menderita loh. Menderita karena nama Yesus. Bukan menderita karena kurang tidur. Saya demam minggu lalu karena kurang tidur, salah dewe. Gitu maksudnya. So saya mau kasih tahu pada Anda semua. You need to embrace pain. Pain itu bisa menjadi harta karun yang paling indah. Dallas Willard ngomong seperti itu. Because in that pain, kalau Anda hadapi bersama-sama dengan Yesus, you will encounter God. Anda akan mengalami pertemuan dengan Tuhan. Justru pada waktu habis-habisan kekuatanmu, God is there for you. Apa yang Anda nggak pernah pikir, mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum timbul di hati, itu yang Tuhan akan kerjakan pada Anda. To do what? To transform you. Dari Yakub penipu menjadi Israel, pangeran Allah. Dari orang yang pelin-pelan menjadi a loving. Menjadi seorang bapak yang mengasihi luar biasa. Karakter transformation hanya terjadi in the midst of pain. Bukan di tengah-tengah cukup uang, cukup pengikut, terkenal, famous. Nah. Tempat-tempat itu justru tempat rawan. Itu kayak jalan di atas kulit telur. Bahaya loh, gampang jatuh. Semua orang famous, sukses, produktivitas tinggi, terkenal, ternama. Cepat sekali jatuhnya. God does not bring us to fame. No. Kemuliaan bagi Allah bagaimana? Kita sudah kontradiksi, sudah paradoks dong. Ingat ya, kita ini sedang ngikutin Yesus yang disalibin. Kita nggak ngikutin Yesusnya orang Amerika. Nah, ini typically pengajaran daripada Peter Scazzero di dalam bukunya yang terbaru. Ini buat gembala-gembala. Emotionally Healthy Discipleship. We follow the gospel of Jesus crucified, not the Americanized Jesus. You're gonna be big, you're gonna be successful, you're gonna expand, you're gonna be famous. Enggak.
Untuk menjadi besar, you need to be yang paling rendah. Untuk mau di atas, mesti paling bawah. Karena kerajaanku, aku tidak datang, Yohanes 13, untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. And that's itu message dia terakhir. Kemudian setelah dilakukan itu, dia kan Petrus nggak mau kan dicuci kakinya. Kemudian dia ngomong, kau kasih perintah baru lagi ya, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Ayat 35, dengan demikian, kalau kau saling mengasihi, kamu adalah murid-muridku. Jadi, topik daripada semua pengajaran saya ini, teman-teman, goalnya supaya Anda nanti ada intentional discipleship, namanya emotionally healthy relationship. Anda nggak usah beli bukunya dulu, nggak usah. Anda kelar dulu yang biru dulu, emotionally healthy spirituality, emosimu sehat dulu, supaya waktu praktek menjadi bangun hubungan sesama, supaya kelihatan bisa saling mengasihi dan mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Itu butuh intentional discipleship. Nggak cukup cuman ada personal waktu dengan Tuhan, WPDA, doa, ikut aktivitas kerohanian di gerejamu. Nggak cukup. Itu cuma permukaan 10%. Ini masuk ke dalaman gunung es yang terdalam, hanya Tuhan bisa masuk karena Tuhan ada di dalam. Yang keblokir dengan lapisan-lapisan hidup yang penuh dengan kepahitan, ketakutan, sedih yang ditekan selama ini, di-repress, di-deny, dikubur sehingga you are not yourself. Maka muncul nih manusia palsu. Nah, kalau Anda mau tahu Anda ada manusia palsu apa tidak, gampang kok. Godaan pasti terjadi. Ujian iblis pasti datang seperti Yesus. So Basil Pennington berkata, dia mengusulkan bahwa pencobaan-pencobaan iblis bagi Yesus di padang gurun, intinya iblis itu berupaya agar Yesus hidup dari jati diri palsunya. You can be yourself, tapi itu yourself-nya itu yang mana? Yang palsu, yang manusia lama, atau yang manusia baru dalam Kristus? Kita udah bagikan kan hari Kamis, only ya, Ibu Jen Karel ya, Ibu Jen tulis di komen. Hanya semua yang ditulis di surat para rasul, dari kisah para rasul sampai sampai ke kitab Wahyu, only those yang berkata in Christ, dalam Kristus, di dalam Dia, itulah you, the real you, yang bisa komunikasi dan bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, kalau itu nggak dikembangkan, repot itu. Nah, di Matius 4 ayat 1 dan 2 saya mau ulas lagi ini ya, karena banyak yang baru bergabung. Yuk, Anda di tempat Anda keluarkan Alkitab Anda and Anda speak the word. Matius 4 ayat 1 dan 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini pencobaan ya, beda sama perjalanan yang Yesus alami 30 tahun pertama itu. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, itu perlu ditulis, laparlah Yesus. Kenapa? Untuk membuktikan kepada Anda bahwa Yesus itu manusia, kayak Anda dan saya. Harus ditulis. Sesimpel itu. Nah, pencobaan iblis. Lalu datanglah si pencoba itu, ini ayat 3, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini jadi roti. Siapa yang bos, siapa yang berotoritas, siapa yang di bawah otoritas. Memang iblis itu tak sadar diri. Jadi kalau Anda ada problem dengan self-awareness, I think you've been following the devil. Kalau Anda nggak sadar-sadar diri, ya itu mungkin Anda sedang ngikutin setan kali. Karena setan adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang nggak sadar diri. Masa penciptanya dia di order. Perintahkan supaya batu ini jadi roti. Come on. Dan Yesus menjawab, tidak. Kepada undangan itu. Kenapa? Karena iblis berkehendak, seperti Allah ada kehendak, iblis juga berkehendak, supaya Yesus menegakkan dirinya, establish himself, jati dirinya, berdasarkan what he does. Berdasarkan apa yang dia perbuat. Dia mesti perbuat kan? Batu jadi roti, harus berbuat. To prove that I'm a son of God, gak perlu. Seperti saya bagikan pada Anda, dia udah son of God. Kapan? Waktu dibaptis Islam di Sungai Yordan. Seluruh dunia juga dengar suara Allah menggelegar kok. Berkali-kali kan. Satu lagi di Matius 17 di gunung dipermuliakan. Amin, Petrus, you talk too much.
Dengerin dia, ini loh anakku. Jadi kalau ditanya Yesus siapa? Aku anak Allah. Aku ya aku. Siapa? Anak Allah. Nah kalau Anda tahu siapa kamu dalam Kristus, Anda juga anak Allah. Efesus 1 ya baca terus tuh. Bagus banget. Karena iblis berkehendak supaya Yesus menegakkan dirinya dari apa yang dia perbuat. Nah ayat 4 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Allah Bapa ngomong apa? Ini kan konsisten dong ya dengan Yohanes 5 ayat 9. Loh Allah Bapa ngomong apa? Ya itu aku. So kehendaknya Yesus sama kehendak Allah itu sinkron. Satu. They're in loving union. Mereka dalam kesatuan cinta yang tak terpisahkan. Sampai hari ini gak pernah bentrok itu. 3 pribadi itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus tidak pernah bentrok. Oke. Nah, pencobaan iblis yang kedua. Bisa ngikutin ya? Ingat-ingat aja. Kalau Anda betul-betul menjadi pengikut Kristus yang excellent. Dari pencobaan-pencobaan ini Anda bisa dengar sendiri. Bisa lihat bahkan. Mungkin udah lama gak pernah lihat. Ya lihatlah ayatnya tuh tak kutip semua tuh. Lihat jawaban Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi I don't need to change batu jadi roti. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. That means you need to what? To hear. To discern. Kalau lapar ya tunggu. Bapaknya pasti sediakan kok. Anda stres itu makanannya gak ada. Kenapa? Karena maunya sekarang. Sekarang mana? Aku lapar mana? Gitu loh. Kalau mau begitu ya bawa aja. Kemana-mana makanan. Di mobil ada lemari es. Whatever you want, there is refrigerator, ada makanan terus. In the kingdom gak ada yang namanya instan. Mau makan enak, ya tentu masak dulu dong. Betul apa tidak? Kalau enggak siapkan di freezer. Itu juga mesti dilumerin dulu. Nggak bisa instan dimakan, putus nanti giginya. Oke, nah yang nomor 2, pencobaan iblis kedua. Ayat 5 dan 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Sabar ya, amin. Rendah hati banget loh Yesus. Identitas aktual. The true him. Itu dipertanyakan loh. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Disuruh ngapain lagi? Suruh doing something nggak? Do lagi. Jatuhin. Nah, jadi dia bilang, ada tertulis. Dia menolak undangan godaan iblis. Kenapa? Agar Yesus dikenal untuk menjadi anak Allah. Dia mesti jatuhin diri. Supaya buktikan malaikat Tuhan menatang dia. Gak perlu. Oke, Yesus menolak undangan godaan iblis. Agar Yesus dikenal sebagai Mesias. Tidak perlu. Yesus meneguhkan bahwa identitas dirinya bukan berdasarkan apa kata iblis. Atau apa kata orang yang dipengaruhi iblis tentang dirinya. Makanya kalau kita diserang orang, selalu tuh, wow kamu ini pendeta gini, kamu ini pendeta begini, pendeta gini. Yang diserang apa? Identitas. Nah Yesus juga diserang identitasnya. Ini pencipta langit dan bumi loh. Bahkan yang bikin setan. Ini manusia nggak sadar diri dan nggak tahu diri. Ini makhluk atau ini namanya iblis. Diablo, devil, diabolos. Oke. Yang ketiga, terakhir kali yuk, godaan iblis. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ini orang yang gila power nih ya. You want power? You want control? Let's this. Dan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu. Jika engkau sujud menyembah aku. Dan setan ngomong ini tahu diri yang ini. Kenapa? Karena memang dia pegang. Seluruh kerajaan dunia itu kuncinya tuh otoritas ada di tangan dia. Kenapa? Si Adam kasih. Di Taman Eden. Di tamannya Allah lagi. Diserah terimakan ke orang luar loh. Makhluk luar loh.
Dan sekali lagi Yesus menolak tawaran iblis dengan menolak menerima identitas dirinya di dalam harta kepemilikannya atau kekuasaannya. Nggak, aku tuh bukan apa yang kupunya, aku tuh bukan apa yang di bawah kekuasaanku. No, no, no. Kekuasaan untuk ngontrol, untuk bikin ini, bikin begini, untuk bikin orang berubah. Ibu-ibu ya, yang nggak tahan nih, suaminya kok udah lama nggak bertobat-tobat, udah ada Ibu Indri loh, diajak dengerin, masih juga nggak mempan ya. Ibu Indrinya yang jagoan neon, atau Anda mau berserah untuk Tuhannya saja yang bekerja? So, Anda mesti hati-hati. Anda mau menginjil, tapi mau melakukan sesuatu. Nggak bisa, nggak bisa. Semua orang itu hanya bisa terpikat untuk datang kepada Yesus kalau lihat Yesus di Anda. And just be siapa yang jati dirimu sesungguhnya dalam Kristus. If you don't love others, kalau kau tidak mengasihi orang lain, seperti Yesus mengasihi kamu, then you're not my disciple. Kau bukan muridku. Jadi jangan heran kalau di Matius 7, ayat 21, 22, 23, murid tidak dikenal dari apa yang dibuat. Aku sudah bernubuat, aku udah ngusir setan, aku udah membagikan Injilmu. Dan Yesus dengan terang-terangan, terus terang berkata, I don't know you. Aku tidak kenal kamu. So Yesus tahu siapa dia di hadapan Allah dan di dalam Allah. Before and in God. Jesus know who he is. Nah, kalau identitas dirimu itu digoncangkan, ini nama baik Yesus dimainin loh nih. Nama, reputasi pribadi dia loh. Jika engkau anak Allah, yang paling saya mau ulangi lagi ya. Mana nih pas Matius 4 ayat 8-9. Nah, nih. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan, ini ngomongnya halus loh nih, semuanya itu akan kuberikan kepadamu. Kan lagi begini orang ngiler. Jika engkau sujud menyembah padaku. Wah, yang ini udah kelewatan nih. Saya kalau sambil baca renungan ini nggak ngelihat kayak Yesus tuh nyium kakinya setan gitu loh. Lu nyembah gue, kalau ada satu translation bahasa Inggris berkata, if you just once worship me, I give you everything. One decision. John O'Donohue berkata, ada satu keputusan, pilihan-pilihan final yang kau bikin, yang irreversible, yang tidak bisa dipulihkan lagi loh. Like what? You kiss the feet of the devil. Kayak Yudas Iskariot loh. Hati-hati teman-teman. Hati-hati dengan tawaran-tawaran instan dari setan. Kalau ikut Yesus, tawaran-tawarannya itu melalui proses. Sakit dan lama. Yesus untuk menjadi rabi dan mulai bisa pelayanan untuk menunjukkan dia anak Allah dan anak manusia. 30 tahun loh, gak ngapa-ngapain loh. Hanya mengikuti rutinitas orang Yudaisme. Ngikutin orang tua angkatnya. Dan tidak pernah ribut loh. Kecuali di Yerusalem pada hari Paskah. Waktu dia usia 12 tahun. Mana dia ngilang. Nah, coba. Itu mati-matian loh. Manusia tubuh dosa, dalamnya gak ada dosa. Karena Roh Kudus isinya. Dan tidak mau dosa badannya. Bisa ngomong dengan tegas. Ibu, apa yang ibu cari? Bukankah aku melakukan kerjaan bapakku? Wah, di situ teler si Marianya. Well, Yesus tahu siapa dia dan di hadapan Allah, di dalam Allah. You know, your identity is where you are truly rooted in Christ. Kalau mau tahu Anda tuh berakar ya di dalam identitasmu. And if you know who you are, you know, saya katakan hari ini saya baca lagi ini, saya ini lagi recovery ya dari demam ya. But then, because I spend time dalam recovery ini, a lot of time solitude and silence, sampai ketiduran, sampai duduk,
Oke, yang penting tuh duduk tuh kaki itu kena tanah. Dan tangannya terbuka because you are in the position to receive the love of God, the presence of God. Taruh di atas paha. Dan Anda datang sebagai orang yang berdosa butuh belas kasih. Atau Anda bisa ngomong, ini aku Bapak. And you just spend time alone with Him. Anda tahu nggak, Anda tuh lagi bikin space, rongga-rongga baru di jiwamu. Untuk Roh Kudus yang terpendam, terpenjara di dalam batinmu. Karena kau tutup-tutupin dengan segala macam penyangkalan diri, soal sedih, takut, marah, ditelan. Terus katanya bahasa Jawanya, tahan, telan wes, telan. Terus nanti kereinya di sini, keroannya, masuk angin semua di sini. Telan, muncul segala penyakit-penyakit yang sifatnya psikosomatik. Nggak ada obat. Padahal Tuhan tuh kepingin keluar supaya bisa nyembuhin. Karena penyembuhan itu dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Kalau luar ke dalam kasih obat kimia terus. Tambah ada efek sampingan. Kalau dari dalam keluar nggak ada efek sampingan. Bahkan you glorify God and you surrender to God. Nanti Anda lama-lama enak bisa berserah pada Tuhan. You know when you surrender, you actually are being humble. Nah, solitude silent itu postur Anda tuh rendah hati. Kalau dulu orang lagi kesel sama orang, sombong kamu, rendah hati kau. Loh, kok dipakai untuk marahin orang? Nggak cocok. Rendah hati itu dengan Anda datang ke Tuhan, slow down and tunggu Tuhan. Yang disembuhkan dulu siapa? Ya kita ini. Yang difitnah, yang disalah ngertiin, yang digosipin, atau yang benar-benar salah. Wah ini yang kena. Justru kami mau disembuhin. Everything yang diajarin. And all the books yang saya tunjukin pada Anda semua. Is for your healing. Sebab Anda nggak akan bisa membawa kesembuhan dalam hubungan dengan sesama kalau Anda dua-duanya sakit. Orang buta nggak bisa pimpin orang buta, ya member? Kita jangan ketawa. Because we are actually doing it. So, sekarang saya mau bawa Anda semuanya kepada bagian di mana Thomas Merton berkata seperti ini. You know what? Thomas Merton berkata, jantung dari kenapa sih kalau kita tuh sampai masih ikut jalan-jalan manusia lama, masih ikut cara-cara, kalau jalan manusia lama ya jalan berdosa ya, karena itu membawa, coba ya buka Efesus 4 supaya Anda gampang referensinya. Di Efesus 4, Anda pakai suratnya Paulus ke jemaat Efesus atau Kolose, dan sangat sering sekali dia ngomong mengenai manusia lama dan manusia baru. Tapi buat saya kalau Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 32 udah pakem di saya. Now, kalau dulu khotbahin tanpa ngalami, tanpa hidupin, munafiknya. Tapi dosaku diampuni. Sekarang I'm living in, saya ini baru tahu hidup jadi orang Kristen kayak apa. Ternyata enak loh. Memang resting karena kita izinkan Tuhan keluar dari dalam kedalaman batin terdalam yang disumpal dengan kita punya manusia lama, sakit hati segala macam. You know, nggak ada kerjaan yang terlalu sulit. Kita mau bangun bangunan, bangunnya saya batu, beton, pasir, itu pada nggak bisa jawab balik loh. Yang jawab balik tuh manusia. Justru problemnya di manusia. Masa manusia nggak pernah turun ke lapangan? Ke tempat tanah kotor, tempat apa tuh sebelah gedung kita lagi mau mulai fondasi itu. Mana mungkin tanah 5 hektar kayak 2 hektar kayak 1 hektar kayak, mana mungkin bisa perang sama yang beli tanah? Nggak mungkin toh. Justru yang beli tanah yang perang sendiri. Kenapa? Karena manusia palsu pada dipakai semua, serakah, nafsu yang membinasakan. Ya, buka yuk ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, dan ini menanggalkannya bukan kayak copot baju ya, pakai gantungan, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Kalau diikuti terus si nafsu manusia lama, Anda binasa loh. Anda tahu nggak beda-bedanya binasa sama mati? Kalau mati, napasmu diangkat sama Tuhan, belum tentu binasa. Kalau binasa, napas yang dikeluarin dari badan Anda oleh Tuhan dibuang ke bawah. Sama tadi ketemu Korah, Datan, Abiram tuh. Orang-orang yang ditelan hidup-hidup sama keluarganya tuh. Waktu bumi dipecah, dibelah sama Tuhan itu. Oke. Udah dah, nafsu Anda akan keluar kenceng sekali. Nah, dan mengenakan manusia baru ayat 24.
yang telah diciptakan menurut, udah ada. Jadi manusia barunya udah ada. Karena pakai kata telah diciptakan. Udah past tense dong. Sesuai kehendak Allah dalam kebenarannya dan kekudusan yang sesungguhnya. So udah ada, kemana dia? Kan gitu. Kok ketutupin sama si manusia lama yang membinasakan dan punya apa tuh, nafsu tuh gila banget. Nah, mau nafsu berzina, nafsu judi, nafsu abortus, nafsu alkohol, you name it. Jadi orang tuh kalau sakit, tambah sakit hati lagi karena ngikutin manusia lama. Tetapi kalau Anda lakukan ayat 23, Efesus 4, nggak ada ya di PowerPoint-nya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kata dibaharui, kata kerja ini membuktikan ini bukan kata kerja Anda yang menjadi pionirnya, Anda yang pemulanya, Anda yang memulai kerjaan ini. No. Ini membuktikan ada somebody else yang akan kerjakan di dalam roh dan pikiranmu. Nah, kalau rohmu mau dibaharui dan pikiranmu mau dibaharui, dan Anda mesti bagaimana posisinya? Posturnya mesti gimana? Duduk diam supaya dokternya bisa operasi dong. Mana ada orang operasi lari kiri lari kanan kayak stiker itu tuh, emoji itu Jepang gitu, kelinci tuh, kayak orang kesurupan gitu. Hati-hati, itu generasi Z milenial suka tuh emoji itu. Saya juga kadang-kadang kalau saya juga suka sih. Kalau ada orang yang aneh-aneh, dia tak kirim itu jadi gitu, muter-muter sendiri. Okay? Nah, caranya solitude, slow down, stop, solitude, silence, stillness, 3S dalam 1S besar, Sabbath, scripture reading, and Sabbath. Yang scripture reading ini nanti saya kasih tahu ya, Lectio Divina, istilah orang yang sudah lama dari beberapa abad sudah lakukan, seperti Saint Benedictus. Oke. Nah, Thomas Merton ini juga Desert Fathers berkata, jadi jantungnya cara-cara palsu dari keberadaan kita itu selalu aja upaya menolak berserah total kepada kehendak Allah. Caranya apa? Buktinya kita nggak mau berserah pada kehendak Allah. Ya lihat ya. Reaksi-reaksimu kan banyak pakai jalan dosa. Mestinya ngampuni, lu balas dendam. Mestinya berdamai, lu balas dendam. Jadi sekarang banyak pengajaran tuh. Apakah mengampuni berarti berrekonsiliasi? Apakah kalau sudah mengampuni dengan segala hati pasti berdamai? Bagaimana kalau dia pembunuh? Bagaimana kalau dia memperkosa anak kita? Apakah mesti berdamai? Well, you know what? As you surrender to the Lord, Tuhan akan melakukan apa yang akan memuliakan dia. And you know what? Kalau Anda surrender with God, you are healed. Jadi nggak usah ada intimidasi. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Aku takut loh kalau mesti berdamai. Dia pembunuh anakku loh. Dia memperkosa anakku loh. Kenapa mesti takut? Kan kasih yang sempurna melenyapkan takut. Let your destiny be in the hand of God. Yang suruh melakukan, kamu harus ampuni. Kamu harus. Nah, begitu firman Allah. Yang adalah my way, not your way. My way-nya itu bukan Frank Sinatra ya. My way itu Allah punya ways. It's not your way. Jadi ikutin aja step-step grace-nya Allah Bapa, the pace of grace, and He will do a lot of things in you. And whether kamu suatu hari bisa bertemu dengan orang-orang yang membunuh anakmu atau memperkosa atau KDRT, leave it to God. Minta enjoy God. Toh iman kan cuma hanya bekerja sehari. Matius 6:34 kan. So don't worry. Jangan penuh dengan ansietas. Jangan cemas, jangan khawatir, relax. Live day by day. Iman sehari cukup sehari untuk problem sehari. Siapa yang suruh mikirin mesti berdamai apa enggak 10 tahun dari sekarang? Just day by day. You don't have to pretend. Nggak bisa loh hidup di kerajaan surga dengan banyak dusta. Salah satu bentuk dusta itu apa? Kamu kenapa kok lemas-lemas kayak gini? Demam. Kenapa demam? Ya demam. Mau diapain udah demam? Kompres. Beres. Thank you for your attention. Tapi let me do my work first. I'll put that in remembrance. Kalau sampai nggak turun-turun, I'll do ice compress. But you don't do it to please people. Kalau
Anda sampai lakukan untuk nyenengin orang, you're pretentious. Negara kerajaan surga tidak ada pretentiousness. Adanya the real deal, man. How do you feel? Makanya apapun yang kau hadapi, serangan apapun, justru yang mesti diperhatikan tuh hatimu. Bukan hati si penyerang. Anda nggak bisa ubah orang. Hanya Tuhan yang bisa merubah orang. Tapi sakit ya, makanya sakit hati ya, makanya datang ke penyembuhmu. Biar sakit hatinya sembuh, begitu kan. Namanya logika aja kan. Betul nggak? Oke. Jadi teman-teman, perhatikan baik-baik. Anything you try to do yang betul-betul bukan dari Tuhan, itu semua keluar dari manusia lamamu. Jalanmu juga pasti dosa. Jadi perhatikan baik-baik, menolak menemukan identitas jati diri yang hanya diketemukan di dalam Kristus. Catat ya, hanya dalam Kristus. Adanya di surat para rasul, perjanjian baru. Dan tidak ada guru yang paling top dalam hal ini kecuali Rasul Paulus yang menulis 3/4 daripada perjanjian baru. Karena dari orang yang betul-betul perlu identitas yang the true you in Christ, itu Rasul Paulus. Kenapa? Mantan pembunuh berseri, man. Lu kalau murderin orang, lu bacokin orang, lu kejublosin orang dengan hot passionate flame, masukin orang-orang pengikut Yesus ke dalam penjara. Waduh, man. Itu setan dalam manusia tuh ya kayak gitu. Bencinya gak keruan sama orang yang sepakat sama dia gitu loh. Loh, Anda itu Tuhan atau siapa? Nah problemnya kan orang-orang itu juga gak bisa ngomong no. Kayak Yesus tuh di padang gurun. Makanya si Paulus gila-gilaan spend time being with God. Gak ada suratnya Paulus di mana dia tidak berada bersama Tuhan. Filipi 3, udahlah, Anda nggak bisa nggak ngerti maksudku. Surat Filipi itu kan jelas sekali tuh. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Semakin kita mati tersiksa menyangkal diri pikul salib. Udah gak mau ngidupin nafsu gede dari si manusia lama dulu. Biarin lo kelaparan sih. Disangkal habis apa itu namanya persekutuan penderitaan. Jangan cuma bersekutu cumbu-cumbuan aja. Penderitaan juga. Dimana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang kuncinya ada bangkit dari mati enggak? Waktu Yesus datang kembali. Kita jangan ribut sekarang over a little issue. Then, karena panggilan Tuhan itu memiliki nilai kekal. Kekekalannya ada enggak? Saya suka ayat 8 nih. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Apa sih? Ada orang bisa dapat ini, ada gereja yang kaya, buka kampus ini, buka tanah ini, beli tanah ini, berapa miliar, silakan. Kenapa kok Anda merasa tersisihkan, terlawan ya, tertawan, ya segala macam lah. Karena pengenalan akan Kristus itu nggak lebih gede daripada bangun-bangun gedung. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bayangin, semua yang dikerjakan sama si Paulus yang bikin dia jadi summa cum laude dari Gamaliel. Dia bilang sampah, kotoran burung. Oleh karena dialah pengenalan akan Yesus. Aku melepaskan semuanya itu. Tapi untuk mendapat pengenalan Yesus, Anda tahu kan, 2 Korintus 12 kan? Bahwa dia mendapat duri kan di daging, itu utusan iblis kan? Sampai teriak. 3 kali. Yesus jawabannya nggak cocok sama teriakan dia. Teriakan dia supaya durinya diangkat. Jawaban Yesusnya apa? Kasih karuniaku cukup. Sampai dia dapat pewahyuan. Nah ini loh kekayaan daripada penderitaan yang Anda mesti peluk. Kenapa penderitaan mesti dipeluk? Because then one day Anda encounter God and Anda tahu pada waktu Anda habis-habisan nggak kuat mau hidup lagi, mau mati, mau nyerah, mau apa dah segala-galanya deh. Mau putus hubungan lah, mau apalah, mau cerai lah, mau bunuh diri lah, mau gantung diri, everything, you name it lah. Tapi when you cry to God, kayak Paulus, hebatnya Paulus sama Daud ya, nggak pernah putus hubungan sama Tuhan loh. Di tengah situasi sulit kayak apa, nggak pernah putus. Dia teriak. Di situ Yesus ngomong, my grace is sufficient for you. Sampai dia bisa ngomong ayat 9-10, aku bermegah dalam kelemahanku. Saat aku lemah, kuasa sempurna dari Allah memenuhi aku. So the only way for you untuk berjalan dalam kuasa kebangkitannya, only
when you embrace the pain of following Jesus. Anda juga nggak tahu kan, siapa tahu Tuhan izinkan itu penderitaan. Dan Anda nggak bisa pilih-pilih. Ada penderitaan yang Anda inflict sendiri, ada penderitaan yang memang Tuhan kasih dan izinkan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Pernah nggak gelar, misalnya Anda lulusan Harvard, Ivy League semuanya, lulusan Amerika Serikat, kayak serikat negara-negara manapun lah. Semua negara Anda pernah jadi summa cum laude. Tapi dengan pertemuan Kristus, Anda bukan jadi penganut agama Kristen. Anda lepas semua itu. Karena pengenalan dengan dia. Now that's the real deal. Anda akan pakai jati diri yang sesungguhnya. So, di dalam Kristus, identitas Anda terajut di situ. Akan membuat diri kita rentan memakai jubah, memakai jati diri salah atau palsu. Jadi, kalau Anda tolak, nggak mau pakai jati diri Anda dalam Kristus, ya udah, jati diri palsunya saya metu. Nah, ini akan membuat kita sulit menghindari diri kita menciptakan jati diri karya pribadi. Alias you become fashion designer. Fashion designer apa? You, the pretend you. Bagaimana kamu? Bagaimana rohaninya? Oh, aku kuat, padahal lagi tertekan, padahal lagi berdosa. Semua ngomongnya pretentious. The kingdom of God is a kingdom of truth, not pretentious. Jangan pura-pura. Jadi jati diri unik kita sesuai panggilan Allah Tritunggal hanya ada di dalam Kristus. Inilah jati diri kita yang kekal, yang akan membuat Anda diangkat ke surga, rapture. Okay, daripada ribut-ribut rapture apa, saya antara Hamilton gudu-gudu itu beramai loh. Anda percaya post-rapture salvation atau pre-rapture? I don't care what pre-post. Aku percaya to put on my true me in Christ. Inilah jati diri kita yang kekal. Kita di penghujung acara loh. Cepet-cepet ya, catat ya. Inilah jati diri saya sesuai maksud dan tujuan Tuhan. Ini tim BTS, jangan lupa ya, ada fur ya buat Ibu Indri ya. Inilah satu-satunya jati diri yang mengizinkan saya menjadi utuh, sejati dan kudus. To be whole and to be holy. Jadi kalau ada orang teriak-teriak 1 Petrus 1 ayat 15, 16, jadilah kudus seperti Kristus kudus. Jangan diteriakin mas. Nggak ada satu ayat bisa diteriakin. Karena si pengkhotbah yang teriakin mesti jadi gitu dulu. Karena kita nggak bisa pretend. Karena kita bukan dalang wayang golek. Kita nggak pakai bayang-bayang. Kita real. Itu ya. Jadi apa yang disampaikan saudara-saudara hari ini? Sabtu loh, nyalipin loh. Nyalipin apa ya? Mau dipanggil manusia lama, mau dipanggil manusia dosa, mau dipanggil jati diri palsu, terserah. Opo wes, namanya wes. Yang penting, yang perlu disalibkan ialah jalan-jalan, jangan kejepun jalan-jalan hari Sabtu. Jalan-jalan hidup saya yang terpisah dari kehendak Allah Tritunggal. Aku mesti pakai Tritunggal biar komplit. 3 in 1 in loving union. Never break out, never fight. Kalau bapak kita nggak pernah ribut dan berantem, gondok-gondokan, perang dingin. Wah, kita sama orang kita, bapak kita itu rohnya ada di kita. So, yang penting perlu disalibkan adalah jalan-jalan hidup saya yang terpisah dari kehendak Allah Tritunggal dan menolak berserah kepada kehendaknya. Hati-hati ya. Do you know when you are one in the pain of God, you will know the will of God. Anda bisa lihat kehendak Allah and it's so joyful. Nanti Anda senang gak jadi Kristen deh kalau hidupnya kayak gini. And you can tell, Idi, kehendak nafsu gue kayak begini ya ternyata ya, nyebelin amat. Nanti lama-lama you got sick and sick and sick and sick to be sick of your old man, of the flesh, of the false man. Robert Mulholland ngomong. Jadi jika Anda mau hidup sangkal diri dan pikul salib, nggak cukup cuman hanya ngomong, aku nggak mau dosa lagi, Tuhan, aku nggak mau dosa lagi, Tuhan. Itu mah cuma janji di permukaan, nanti ketip angin hilang. Angin mamiri halus, godaan kan gitu kan, elus gitu loh. Atau angin taufan, mental sekalian.
Oke. Anda hanya bisa, itu hanya janji di mukamu, di bibir, di mulut. Oke. Dan itu nggak cukup untuk mengatakan itu encer lah, encer. Itu pernyataan mustahil. Anda mesti lakukan apa Ignatius Loyola, penemu aliran Jesuit mengatakan. Anda yang Katolik yang bergabung, welcome. Pengajar-pengajar Anda, Master Eckhart, Teresa Avila, Thomas Merton, Thomas Keating, Ignatius of Loyola, Mother Teresa, mereka punya pengalaman hidup dengan journeying to the dark night of the soul. Fantastic. Kita orang karismatik terlalu Speedy Gonzales. Bip. Ignatius Loyola berkata seperti ini. Dosa itu ya, ujung-ujungnya menolak percaya bahwa kehendak Allah adalah kebahagiaan dan kepuasan saya. Nah, ini penting sekali. Saya pakai bahasa Inggris boleh nggak, Mas? Boleh ya? Ignatius Loyola suggests that sin is ultimately refusal to believe that what God wants is my happiness and fulfillment. Bahwa apa yang Tuhan mau, the perfect will of God is for your happiness, sukacitamu, dan kepenuhanmu in totality sebagai siapa kamu dalam Kristus. Kalau Anda gagal percaya ini, jika Anda gagal paham dan gagal percaya, jika Anda menolak percaya bahwa the purpose of God itu betul-betul kamu tuh menjadi penuh sukacita Allah dan kepenuhan Allah, maka Anda akan pasti berdosa. Dosanya apa? You will take matter into your own head. Anda pikir Anda butuh bantu Tuhan, masalahnya Anda ambil pribadi, terus Anda akan bikin diri Anda puas, penuh, senang, sukacita, pakai kekuatanmu sendiri. Ini kepuasan saya hari ini sebagai pengikut Kristus. Itu puas itu karena Yesus dalamnya saya isi terus loh. Okay? Assuming bahwa kamu tuh adalah dalam posisi yang paling the best untuk menentukan apa yang akan membuat kita bisa happy. Kalau Anda yang nerusin sendiri, then you will be sinning. Karena pakai manusia lama lagi, which always akan berakhir kepada burnout, and surely you will be perishing, pasti binasa. Jadi saya menjadi yakin sekali bahwa Allah tidak kepingin yang lain kecuali joy and fulfillment in the Holy Spirit. Well, kita sudah sampai di ujung acara ini. Saya senang sekali untuk semua yang telah bergabung. Saya percaya pengajaran ini bukan pengajaran enteng dan cetek. Karena kalau Anda nggak melakukan solitude silence, will be difficult to understand. Ini mesti dialami dan didengar lagi. Dialami, didengar lagi. Baru pengajaran ini baru jelas. Okay, let's pray. Bapa, aku percaya seperti Engkau yang terus mengisi tangki kasih ini dalam jiwa-jiwa kami. Pada waktu kami slow down untuk berdiam diri di hadapan-Mu. Dan You do the work. Sehingga hubungan kami dengan jati diri kami yang sejati terjadi, kami berjumpa, dan manusia lama kami sirna. Karena tersalibkan oleh fokus kami kepada-Mu Yesus dan hadirat-Mu. Membuat semua pembelajar Alkitab siang hari ini, Kau tarik Roh Kudus untuk tidak mengaminkan, tapi duduk di kaki Tuhan seperti Maria, seperti Musa di Gunung Horeb, seperti Elia, seperti Daud, seperti Paulus. Ini menjadi bagian who we are, to be with You. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita lanjutkan lagi di hari Kamis jam 5 sore. Anda bisa ajak semua keponakan, tetangga, teman-teman untuk bergabung dan kenalan dengan the real kingdom of God. Amin. God bless you.